Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Safitri dari program studi Sistem Informasi kelas 5A dengan NIM 22103180608. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir saya, yaitu manajemen proyek sistem informasi yang berjudul Analisis Kegagalan Proyek Sistem Informasi pada Lidl dan faktor-faktor penyebabnya. Untuk studi kasus analisa kegagalan proyek sistem informasi ini, saya mengambil yaitu perusahaan Lidl. Nah, Lidl ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail atau pengeceran diskon internasional. Nah, Lidl ini merupakan jaringan supermarket asal Jerman yang memiliki toko-toko di berbagai dunia. Nah, Lidl ini merupakan kompetitor dari perusahaan Jerman sejenis yaitu Aldi. Lidl dimiliki oleh Schwarz Group, yaitu juga memiliki supermarket Handelshof dan hipermarket Kaufland. Lidl ini memiliki kantor pusat di Neckarsulm, Baden-Württemberg, Jerman. Lidl hadir di setiap negara anggota Uni Eropa, Serbia, Swiss, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Baiklah, untuk slide pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM semakin penting dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Namun, implementasi sistem seperti ERP, SAP sering menghadapi tantangan besar. Salah satu kegagalan terbesar pada Lidl yang menghentikan proyek ERP setelah 7 tahun dengan kerugian lebih dari 500 euro juta. Penyebab utama kegagalan termasuk ketidaksesuaian proses bisnis, kostumisasi berlebihan, lemahnya manajemen perubahan, dan konsumsi yang buruk. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami penyebab kegagalan dan memberi rekomendasi agar perusahaan lain dapat menghindari kesalahan serupa di masa depan. Tujuannya yaitu adalah yang pertama menganalisis penyebab kegagalan implementasi sistem ERP SAP di Lidl. Yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan proyek sistem informasi. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah kegagalan serupa pada proyek sistem informasi di masa depan. Yang keempat yaitu mengaitkan studi kasus ini dengan teori dan konsep manajemen proyek sistem informasi. Kemudian, metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu yang pertama yaitu studi literatur. Nah, studi literatur ini mengkaji berbagai sumber seperti dari jurnal, artikel, dan laporan terkait kegagalan proyek sistem informasi dan implementasi ERP di Lidl. Nah, kemudian analisa kasusnya yaitu meninjau kronologi proyek implementasi ERP SAP di Lidl, termasuk identifikasi masalah, tantangan, dan faktor penyebab kegagalan. Yang selanjutnya yaitu adalah profil perusahaan Lidl. Nah, pada tahun 1973, perusahaan Lidl didirikan dengan membuka lokasi modern pertama di Ludwigshafen, Jerman dengan hanya 3 karyawan dan sekitar 500 produk. Toko kecil ini menjadi awal yang sederhana dari ekspansi global Lidl. Nah, kemudian pada tahun 1990-an, Lidl mulai membuka toko di luar Jerman. Dan dalam beberapa tahun, perusahaan ini telah hadir di seluruh Eropa. Dan kini Lidl beroperasi di 31 negara dan mempekerjakan lebih dari 360.000 orang di seluruh dunia. Meskipun perusahaan terus berkembang, misi Lidl tetap sama yaitu menawarkan produk pertanian, daging, makanan panggang, produk rumah tangga, berkualitas tinggi, dan banyak lagi dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, Lidl dipercaya bahwa bahan makanan yang baik seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya yaitu kronologi proyek ERP yang gagal di perusahaan Lidl.
Nah, pada tahun 2011, Lidl memulai apa yang dimaksud sebagai inisiatif transformatif. Nah, ribuan anggota staf dan ratusan konsultan luar bersatu untuk membantu supermarket diskon Jerman tersebut menerapkan solusi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Dengan pemimpin utama industri SAP sebagai pemimpin. Nah, sebagai memulai sebuah proyek yang dijuluki ELWIS, akronim untuk Sistem Informasi dan Barang Dagangan Elektronik Lidl. Proyek ini berlanjut selama 7 tahun. Bahkan, SAP mengakui Lidl sebagai salah satu pelanggan utama mereka pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, kegagalan sistem ERP, Lidl, dan implementasi SAP benar-benar terjadi, yang mengakibatkan kerugian sekitar 500 juta euro atau 580 juta US dollar sebagai total kerugian dari proyek ini. Nah, kegagalan implementasi sistem ERP SAP di Lidl adalah salah satu contoh nyata kompleksitas proyek sistem informasi yang berskala besar. Nah, proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan utama menggantikan sistem berbasis Excel yang telah lama digunakan oleh Lidl. Namun, setelah 7 tahun berjalan dan menghabiskan biaya lebih dari 500 juta euro, proyek ini akhirnya dihentikan pada tahun 2018. Kemudian penyebab kegagalan proyek. Yang pertama yaitu ada ketidaksesuaian proses bisnis dengan sistem SAP. Nah, maksudnya di sini yaitu ada Lidl ini masih mengelola inventaris berdasarkan harga pembelian. Sedangkan sistem ERP SAP dirancang untuk beroperasi berdasarkan harga jual. Alih-alih menyesuaikan proses bisnis mereka agar sesuai dengan standar sistem SAP, Lidl memilih untuk melakukan kustomisasi eksekutif pada perangkat lunak. Nah, kustomisasi inilah yang menyebabkan peningkatan kompleksitas sistem, memperlambat pengembangan, dan menambah biaya proyek secara signifikan. Kemudian, penyebab yang kedua yaitu adalah manajemen perubahan yang lemah. Nah, proyek ini menghadapi resistensi internal terhadap perubahan, baik dari tingkat manajemen maupun staf operasional. Resistensi ini diperburuk oleh kurangnya strategi manajemen perubahan yang efektif. Nah, ketidakmampuan untuk mengalokasikan resistensi ini menghambat penerimaan sistem baru di seluruh organisasi. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu adalah penggantian eksekutif yang tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah selama siklus proyek, Lidl mengalami penggantian eksekutif yang tinggi itu termasuk CEO dan kepala IT. Nah, pergantian ini mengganggu kontinuitas proyek, mengubah arah strategi, dan menciptakan ketidakstabilan dalam mengambil keputusan. Nah, penggantian ini juga menyebabkan kurangnya dukungan aktif dari sponsor proyek yang berdampak pada keberlanjutan dan keberhasilan proyek. Kemudian penyebab kegagalan proyek yang selanjutnya yaitu adalah yang keempat yaitu adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proyek tidak berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi yang jelas menyebabkan miskomunikasi terkait kebutuhan bisnis, ekspektasi, dan tantangan teknis sehingga memperburuk masalah yang ada. Kemudian yang kelima yaitu adalah kurangnya pengujian dan validasi. Sebelum implementasi penuh, proyek ini tidak melalui proses pengujian proof of concept yang memadai. Hal ini menyebabkan kesalahan mendasar pada sistem tidak terdeteksi sejak awal, yang kemudian menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Kemudian dampak dari kegagalan proyek ini yaitu adalah kerugian finansial lebih dari 500 juta, tetapi juga gangguan operasional yang signifikan. Lidl terpaksa kembali menggunakan sistem lama mereka yang menimbulkan biaya tambahan dan kehilangan kepercayaan internal terhadap inisiatif teknologi yang baru. Kemudian,
Dalam analisis masalah proyek ERP di Lidl ini, terdapat beberapa teori dan konsep manajemen proyek yang relevan untuk menjelaskan penyebab kegagalan serta memberikan panduan dalam mencegah masalah serupa di masa depan. Nah, di sini saya mengambilnya dari beberapa jurnal, yaitu ada bagian dari manajemen waktu, manajemen sumber daya, manajemen risiko, mode agile, manajemen perubahan, dan dukungan eksekutif. Berdasarkan hasil analisis masalah dan teori yang relevan, yaitu di sini saya memberikan solusi dan rekomendasi untuk mencegah kegagalan serupa di masa depannya. Nah, yang pertama yaitu adalah penyesuaian proses bisnis. Alih-alih melakukan kustomisasi eksekutif pada perangkat lunak, perusahaan harus menyesuaikan proses bisnis mereka agar sesuai dengan praktik terbaik yang disediakan oleh sistem ERP. Nah, pendekatan ini mengurangi kompleksitas teknis dan biaya tambahan. Diperlukan strategi manajemen perubahan yang komprehensif. Nah, termaksud yaitu melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal, memberikan pelatihan kepada pengguna untuk meningkatkan adaptasi, dan membangun komunikasi yang transparan untuk mengurangi resistensi. Kemudian yaitu adalah setelah manajemen perubahan yang lebih baik, kemudian ada penerapan mode agile. Nah, penerapan mode agile ini mengadopsi model pengembang agile memungkinkan proyek lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Nah, pendekatan ini juga mendukung iterasi cepat dan pengujian berkelanjutan untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian pengelolaan risiko yang lebih baik. Nah, dengan cara melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh dan menyusun rencana mitigasi risiko yang jelas dapat mengurangi dampak negatif. Nah, alat seperti risk assessment metric dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko potensial secara berkala. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah dukungan eksekutif yang konsisten. Nah, di sini maksudnya itu adalah sponsor proyek harus memberikan dukungan aktif sepanjang siklus proyek. Hal ini termasuk memastikan sumber daya yang memadai, menyelesaikan konflik, dan menjaga visi proyek tetap pada jalurnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengujian proof of concept. Nah, sebelum implementasi penuh, perusahaan harus melakukan pengujian proof of concept untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, hal ini dapat mengidentifikasikan masalah sejak dini dan mencegah gangguan operasional. Nah, dengan menerapkan solusi-solusi ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek sistem informasi, mengurangi risiko kegagalan, dan memaksimalkan nilai investasi teknologi mereka. Kemudian, untuk kesimpulannya, kegagalan proyek ERP di Lidl menunjukkan tantangan besar dalam implementasi sistem informasi. Penyebab utama meliputi ketidaksesuaian proses bisnis, kustomisasi yang berlebihan, lemahnya manajemen perubahan, komunikasi yang buruk, dan kurangnya dukungan eksekutif. Nah, untuk mencegah kegagalan serupa, perusahaan harus menyesuaikan proses bisnis dengan standar ERP, menerapkan agile, memperkuat manajemen risiko, strategi perubahan, dan dukungan eksekutif manajemen proyek perlu mengoptimalkan komunikasi sumber daya dan keterlibatan pemangku kepentingan agar proyek sistem informasi lebih sukses dan bernilai bagi bisnis. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.